Tahapan awal mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Nama: Haikal Bintang Adisakti. NIM 050178651. Pengertian mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga mediator yang netral atau tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam perkara perceraian, mediasi menjadi tahap wajib yang harus dilakukan sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga mereka. Tujuan mediasi perceraian. Tujuan pelaksanaan mediasi: mengupayakan perdamaian suami dan istri, menjaga keutuhan rumah tangga, mengurangi dampak psikologis perceraian terhadap anak, menyelesaikan sengketa secara musyawarah, menghemat waktu dan biaya perkara. Dasar hukum mediasi. Latar belakang mediasi. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Beberapa poin mediasi atau perdamaian. 1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya. Meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut, Pasal 130H, IR-, Pasal 154 RBG. 2. Akta atau putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 3. Khusus untuk gugatan perceraian, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami istri tersebut. Tahapan awal mediasi. 1. Perintah mediasi oleh hakim. Hakim mewajibkan para pihak mengikuti mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. 2. Pemilihan mediator. Para pihak memilih mediator atau mediator ditunjuk oleh hakim. 3. Penetapan jadwal mediasi. Mediator menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi. 4. Pertemuan awal mediasi. Mediator menjelaskan tujuan, aturan, dan prinsip kerahasiaan mediasi. 5. Penyampaian masalah. Suami dan istri menyampaikan permasalahan serta harapan mereka. 6. Identifikasi pokok sengketa. Mediator mengidentifikasi isu yang akan dibahas, seperti kemungkinan rujuk, hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama. Penunjukan mediator. Pemilihan mediator. Hakim menjelaskan kewajiban mediasi. Para pihak diberi kesempatan memilih mediator. Mediator dapat berasal dari hakim mediator dan mediator non-hakim bersertifikat. Jika tidak ada kesepakatan, ketua majelis menunjuk mediator. Penyerahan resume perkara. Para pihak dapat menyerahkan resume perkara yang berisi identitas para pihak, pokok permasalahan, kronologi konflik, harapan dan usulan penyelesaian. Tujuannya agar mediator memahami akar permasalahan yang terjadi. Pertemuan awal mediasi. Tahap pembukaan mediasi. Memperkenalkan diri, menjelaskan fungsi dan perannya, menjelaskan aturan mediasi, menegaskan prinsip kerahasiaan, menjelaskan bahwa mediator bersifat netral dan tidak memihak. Identifikasi masalah, menjelaskan penyebab konflik, mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, menentukan isu utama yang perlu diselesaikan, membuka komunikasi yang lebih baik antara suami dan istri. Hasil tahapan awal mediasi berhasil. Para pihak berdamai. Gugatan dapat dicabut. Dibuat kesepakatan perdamaian. Tidak berhasil. Mediator membuat laporan mediasi gagal. Perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, upaya perdamaian, proses mencari solusi.
mendorong dialog yang sehat, membantu kedua pihak memahami sudut pandang masing-masing, menawarkan alternatif penyelesaian, mengupayakan kemungkinan rujuk jika ada anak, kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan anak, nafkah anak, hubungan anak dengan kedua orang tua. Kesimpulan, mediasi perceraian di pengadilan agama merupakan tahap wajib yang bertujuan mengupayakan perdamaian antara suami dan istri sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Tahapan awalnya meliputi pendaftaran perkara, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, serta pencarian solusi atas permasalahan yang terjadi. Jika mediasi berhasil, perceraian dapat dihindari, sedangkan jika gagal, perkara akan dilanjutkan ke persidangan.